Jika penduduk istana Jiudao Tianwang bergerak, peluang untuk memperebutkan manik sumber kekuatan suci akan semakin kecil. Kemungkinannya kecil, bukan berarti tidak ada. Jika kita membiarkan manik sumber kekuatan sihir jatuh di tangan Zhao Mo, maka kita tidak punya peluang sama sekali. Kata Gajah Emas dingin, Saudara Wu, demi saudaramu, kau hanya perlu membantuku menangkisnya. Setelah aku mendapatkan mutiara kekuatan sihir, aku akan memberimu kompensasi yang sesuai. Aku akan memberimu masing-masing artefak berkualitas tinggi tingkat 7, oke. Suara Zhao Mo terdengar lagi. Ucapan ini membuat mata keluarga Wu dan Tian Jiao berbinar. Artefak terbaik adalah artefak yang digunakan oleh Raja Dewa. Artefak tingkat 7 adalah artefak tingkat tinggi. Artefak ini tidak hanya langka, tetapi juga sangat berharga. Peluang Zhao Mo adalah artefak tingkat 7 untuk satu orang. Kondisi ini sungguh menggiurkan. Kedua tokoh utama keluarga Wu dan keluarga Wei berkedip, saling memandang, mengangguk tanpa suara, dan membuat keputusan. Bagus, aku berjanji akan membantu saudara Zhao. Aku juga. Para tokoh terkemuka keluarga Wu dan keluarganya membuka mulut satu demi satu. Tubuh mereka berkelebat dan muncul di tepi lembah. Para pemimpin kedua keluarga setuju untuk membantu keluarga Zhao. Tentu saja, para Tianjiao lainnya dari kedua keluarga tidak keberatan, dan mereka juga mengikuti. Boom, boom, mereka melancarkan serangan, membantu Zhao Mo dan yang lainnya, dan menahan sebagian serangan. Mereka memilih untuk membantu Zhao Mo, daripada terus berebut manik-manik sumber kekuatan. Terus bertarung, jangan katakan apakah mereka bisa mengalahkan pertempuran besar Zhao Mo dalam satu hari. Kalaupun bisa, itu akan menjadi pertarungan sengit. Seperti yang dikatakan Zhao Mo, peluang mereka untuk menang terlalu kecil. Lebih baik membantu Zhao Mo secara bergantian, agar dia bisa mendapatkan artefak tingkat 7. Kau, Jin Xiang dan yang lainnya sangat marah. Karena mereka ingin membantu Zhao Mo, mereka harus membunuh mereka bersama-sama. Bunuh, Tian Jiao lainnya melancarkan serangan dengan marah. Beberapa serangan terus menyerang barisan besar, sementara yang lain menyerang keluarga Wu dan Tian Jiao. Namun, begitu serangan itu dibubarkan, mereka tidak dapat menembus formasi keluarga Zhao. Untuk sementara waktu, mereka menemui jalan buntu. Melihat ini, hari akan segera berlalu, dan hati Jin Xiang dan yang lainnya menjadi semakin cemas. Di luar formasi besar, 9 pedang, kau telah berusaha sekuat tenaga untuk membangkitkan kontradiksi di antara keluarga-keluarga di rumah 9 Raja Surgawi Jueku, tapi kau mengirimkan manik sumber kekuatan sihir untuk membantuku menciptakan Tian Jiao yang tak tertandingi di Jiujue Tianwang Mansion. Menurutmu, apakah itu sepadan? Jiujue Tianwang vs. Jiudao Tianwang, membantumu membangun Tian Jiao unik di kediaman Jiujue Tianwang. Konyol, apa kau pikir kalian dari Istana Surgawi 9 Jue bisa mendapatkan manik-manik kekuatan suci? Tanya Raja 9 Pedang, dengan nada ironis. Oh, jadi, apa kau pikir mutiara kekuatan suci pada akhirnya akan diambil oleh Tian Jiao dari kediaman Jiudao Tianwang? Apa kau begitu yakin sekarang? Petik 2, 9 Jue Tianwang Dao. Saat ini, hanya tersisa 1 hari setelah 1 bulan. Bahkan jika Tian Jiao dari kediaman Jiudao Tianwang mengambil tangan sekarang, dia mungkin tidak bisa mendapatkan manik kekuatan suci. Awas, dengan senyum tipis, Raja 9 Pedang tampak sangat percaya diri. Entah mengapa, firasat buruk muncul di hati Raja Surgawi 9 Jue. Dia sangat mengenal Jiudao Tianwang. Pihak lain tidak akan ragu. Kali ini, dia telah membuat persiapan untuk mobilisasi. Dalam formasi besar, serangan terus berlanjut, tetapi serangan itu diblokir oleh formasi Zhao, Wu, dan Tian Jiao, yang berjarak 1 bulan dan setengah hari. Pria dari kediaman Jiudao Tianwang datang. Saat itu, terdengar suara gemuruh. Mata orang-orang tak bisa berhenti melihat ke satu arah. Ke arah itu, sekelompok pemuda dan pemudi melangkah ke udara, tidak lambat atau lambat. Para pemuda dan pemudi ini adalah orang-orang dari kediaman Jiudao Tianwang. Sebelumnya, Tian Jiao dari Jiudao Tianwang Istana tidak ikut serta dalam perebutan sumber kekuatan dewa. Kini, di saat-saat terakhir, orang-orang dari Istana Jiudao Tianwang muncul. Raut wajah Zhao Mo berubah. Jika orang-orang dari Istana Jiudao Tian ikut bertarung, situasinya tidak akan baik. Perjuangan ini sengit, tapi sekarang sudah berakhir. Mutiara kekuatan dewa adalah harta karun Istana Jiudao Tianku. Kau takkan bisa merebutnya. Tian Jiao, seorang anggota Istana Jiudao Tianku, mencibir dengan percaya diri. Mereka perlahan-lahan bergerak menuju lembah. Jin Xing, Qin Feng, ayo bergandengan tangan. Kalian hanya perlu membantuku menghadang orang-orang dari Istana Jiudao Tianwang. Aku akan memberimu salah satu dari kalian artefak tingkat 7. Zhao Mo meraung. Keluarga Zhao ahli dalam formasi dan pemurnian senjata, jadi mereka memiliki artefak terbanyak di setiap keluarga. Jin Xiang dan yang lainnya bergerak sedikit. Manik sumber kekuatan dewa atau artefaknya yang penting. Selama kau mendapatkan mutiara kekuatan dewa, kau akan mampu membangkitkan seni rahasia asli. Ketika Istana Kekaisaran Taiksu didirikan, istana itu dihargai oleh Kaisar dan mengalami kemajuan pesat. Mana yang kau pilih? Jadi, mari kita hancurkan susunan besar ini terlebih dahulu.
Lalu, siapapun yang bisa mendapatkan mutiara kekuatan dewa akan bergantung pada kemampuannya sendiri. Bagaimana menurutmu? Suara Tian Jiao dari kediaman Jiu Dao Tianwang menggema di seluruh aula, sangat memikat. Oke, mari kita hancurkan pertempuran ini bersama-sama. Gajah emas adalah yang pertama berbicara. Ya, aku setuju. Aku setuju. Tokoh-tokoh terkemuka lainnya di dunia mulai bersuara satu demi satu, berjanji untuk bergandengan tangan dengan Tian Jiao dari kediaman Jiu Dao Tianwang untuk menghancurkan susunan besar terlebih dahulu, lalu bersaing memperebutkan sumber kekuatan dewa dengan kemampuan mereka masing-masing. Dibandingkan dengan artefak terbaik tingkat ketujuh, manik sumber kekuatan dewalah yang lebih menarik perhatian mereka. Meskipun tidak seberharga 7 tingkat, itu jauh dari kekuatan dewa. Mereka lebih suka bertarung. Bagus. Tian Jiao dari kediaman Jiu Dao Tianwang terkekeh dan keluar dari lembah. Tian Jiao dari Wujiahe tampak berwibawa, dan perlahan mundur dari lembah. Tian Jiao, yang bergabung dengan kediaman Jiu Dao Tianwang, terlalu kuat untuk mereka lawan. Mereka hanya akan masuk. Lakukan. Seorang pemuda di kediaman Jiu Dao Tianwang minum dengan dingin. Tiba-tiba, terjadi kerusuhan kekuatan dewa, dan serangkaian pedang mengerikan naik ke langit dan menghantam barisan besar di lembah. Di kediaman Jiu Dao Tianwang, ada banyak dewa yang telah membangkitkan faktor kekuatan dewa asli, dan kekuatan mereka sangat menakjubkan. Pada saat yang sama, Gajah Emas dan yang lainnya juga bergerak. Lembah itu penuh dengan teror. Boom, boom, barisan besar di bawah kain Zhao bergetar hebat. Meskipun pertempuran telah diatur sebelumnya oleh Tian Jiao dari keluarga Zhao, pertahanannya luar biasa, tetapi tidak dapat menahan begitu banyak serangan Tian Jiao. Klik, klik, setelah beberapa putaran serangan, retakan muncul di formasi. Mata banyak orang berbinar, dan formasi pertempuran hampir hancur. Mereka siap bertarung memperebutkan manik-manik sumber kekuatan sihir kapan saja. Manik-manik sumber kekuatan, kau di sini. Zhao Mo menggertakkan giginya. Meskipun tidak menyerah, ia tetap membuat keputusan dan melemparkan manik-manik kekuatan suci di tangannya lalu menerbangkannya. Jika ia tidak membuang manik-manik kekuatan suci dan menunggu formasi hancur, dia pasti tidak akan bisa mempertahankannya. Pada saat itu, dia dan Tian Jiao dari keluarga Zhao akan mati. Mutiara kekuatan ilahi berubah menjadi pelangi dan terbang jauh. Manik sumber kekuatan ilahi, membentuk busur, terbang ke kejauhan, menarik perhatian semua orang. Sua, sua, sua. Tiba-tiba, sederet sosok berhenti menyerang dan menyerbu manik sumber kekuatan ilahi. Di antara mereka, pemimpin keluarga bersayap adalah yang tercepat, bagaikan kilat menyambar manik sumber kekuatan ilahi, dan menggenggam manik sumber kekuatan ilahi di tangannya. Pemimpin keluarga bersayap sangat gembira ketika ia menangkap manik sumber kekuatan ilahi. Sayapnya berkibar bagai sambaran petir dan melesat maju. Dengan kecepatannya, ia yakin dapat menyingkirkan orang-orang. Selama ia bertahan setengah hari terakhir, mutiara kekuatan ilahi itu akan menjadi miliknya. Wajahnya dipenuhi kegembiraan. Tidak bagus. Kejar. Jin Xiang dan yang lainnya meraung. Jin Xiang, pemimpin keluarga Qin, pernah berteman dengan keluarga bersayap, tetapi sekarang ia mengabaikan hubungan sebelumnya dan menyerbu satu sama lain. Ada Tian Jiao lain, termasuk Tian Jiao dari kediaman Jiu Dao Tianwang, yang juga menyerbu pemimpin keluarga Yiren. Zizizi, pemimpin keluarga Yiren itu bagaikan guntur yang bergemuruh dan berubah menjadi kilatan petir. Kecepatannya lebih cepat daripada Tian Jiao lainnya. Sangat mudah baginya untuk melarikan diri dan menyeret sisa waktu setengah hari. Sialan, teriak Tian Jiao dari banyak Tian Jiao, sangat tidak rela. Para pemimpin keluarga Yiren, termasuk para ahli di luar barisan besar, semuanya bersorak gembira. Namun, pada saat ini, sebuah cahaya pedang yang mengerikan muncul dari langit di antara langit dan bumi. Bilahnya menyilaukan, bagaikan bulan yang terang di langit. Cahayanya menyambar dan menyerbu pemimpin keluarga Yiren dengan kecepatan yang luar biasa. Kecepatannya tidak lebih buruk dari kecepatan pemimpin keluarga Yiren. Ini, mata semua orang membeku. Ini adalah seorang pemuda berjubah putih. Dia berasal dari kediaman Jiu Dao Tianwang. Penampilannya acuh tak acuh dan tampak seperti pedang ajaib. Cok, pemuda berjubah putih itu membisikkan sebuah kata, dan pedang di tangannya pun terpotong. Tiba-tiba, cahaya pedang yang panjangnya puluhan ribu mil meledak ke arah pemimpin keluarga sayap. Dalam sekejap, cahaya pedang itu muncul di atas kepala pemimpin keluarga sayap dan terputus oleh rasa ngeri. Pemimpin keluarga sayap itu mengubah wajahnya. Ia berteriak marah dan melambaikan sayapnya. Petir yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi pedang dan membubung ke langit, mencoba menghalangi cahaya yang telah ditebas ke arahnya. Namun, ketika bilah pedang jatuh, petir yang dipadatkan oleh guntur langsung runtuh, dan bilah pedang terus memotong. Bagaimana mungkin? Pemimpin keluarga bersayap meraung dengan dahsyat. Ia tak menyangka bisa menghentikan lawannya dengan sekuat tenaga. Di saat kritis, ia membuka mulutnya, dan sebuah artefak pertahanan melesat dari mulutnya dan muncul di atas kepalanya. Boom! Pedang itu menebas artefak pertahanan tersebut. Artefak pertahanan itu bergetar hebat dan menghantam pemimpin keluarga bersayap dengan keras. Ia berteriak, dan tubuhnya jatuh ke tanah seperti meteorit, menciptakan kawah besar di tanah. Sua, sosok pemuda berjubah putih muncul di atas lubang besar itu, dan menatap dingin ke bawah.
Pemimpin keluarga bersayap itu setengah berlutut di tanah, batuk darah, dan menatap pemuda berjubah putih di langit. Para Tianjiao lainnya juga berdiri tak jauh, menatap pemuda berjubah putih itu dengan ngeri. Terutama Gajah Emas, kebanggaan surga. Mereka sangat menyadari kengerian pemimpin keluarga bersayap. Raja Yizong, yang membangkitkan faktor kekuatan dewa aslinya, benar-benar tak terkalahkan di level yang sama. Di Shenwang Yizong, hanya sedikit orang yang bisa mengalahkannya. Namun, pemuda berjubah putih itu, malah saling menyakiti, apa kekuatannya. Bagaimana bisa sekuat itu? Bukankah kultivasinya bagian penting dari Raja Dewa? Beberapa orang bergumam bahwa kultivasi pemuda berjubah putih itu lebih tinggi daripada Raja Dewa. Tidak, kultivasinya masih salah satu dewa. Bagaimana bisa sekuat itu? Tanda tanya petik 2. Faktor kekuatan dewa asli. Karena faktor kekuatan dewa asli, orang ini membangkitkan faktor kekuatan dewa asli 2 kali. Apa? Kebangkitan kekuatan dewa kedua. Adegan Tianjiao, hiruplah udara sejuk. Setiap kebangkitan kekuatan dewa menjadi semakin sulit. Kebangkitan berikutnya setidaknya 10 kali lebih sulit daripada yang sebelumnya. Cukup sulit untuk bangun sekali, tetapi lebih sulit lagi untuk bangun kedua. Pihak lain hanyalah Raja Dewa, tetapi kekuatan dewa terbangun untuk kedua kalinya, yang sungguh terlalu mengerikan. Kesulitan semacam ini beberapa kali lebih sulit daripada ketika Raja Dewa terbangun setengah langkah. Tak heran kekuatan pemuda berjubah putih begitu mengerikan. Kekuatan kebangkitan kedua jauh lebih kuat daripada kebangkitan pertama, yang sungguh tak tertandingi. Dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama, kekuatan suci kedua yang terbangun dapat dengan mudah membunuh yang sudah terbangun. Di luar barisan besar, semua master terkejut. Ini kebangkitan kedua, raja itu berat, kekuatan sucinya bisa dibangkitkan 2 kali, sungguh mengerikan, setan. Banyak tokoh besar menghela napas. Jiu Jue Tianwang, dengan wajah muram, menatap Jiu Dao Tianwang dan berkata, itulah mengapa kau begitu percaya diri. Kediaman Jiu Dao Tianwangmu begitu arogan. Orang lain tak mampu menandinginya. Hahaha, terima kasih atas pujiannya. Jiu Dao Tianwang tertawa riang. Kali ini, rencananya benar-benar sukses. Manik sumber kekuatan dewa, harta yang begitu berharga, sama sekali tidak ia berikan kepada 9 Jue Tianwang Fu Tianjiao. Ia berniat memberikannya kepada pemuda berjubah putih itu. Dengan mengadakan kegiatan ini, bisa dikatakan ia telah membunuh 2 burung dengan 1 batu. Di satu sisi, hal itu dapat menghancurkan hubungan antar keluarga besar di Istana Surgawi 9 Jue dan memicu pertikaian di antara mereka. Kedua, mutiara kekuatan dewa pada akhirnya akan kembali kepada pemuda berjubah putih, yang setara dengan mengubah cara pemberian hadiah kepada pemuda berjubah putih, sehingga para Tianjiao lain di kediaman Jiu Dao Tianwang tidak dapat berkata apa-apa dan merasa yakin. Memikirkan tempat ini, Raja 9 Pedang merasa lebih nyaman dan tenteram, dan pikirannya terbuka lebar. Namun, Raja Surgawi 9 Jue justru tampak sangat muram. Ia menyadari bahwa kali ini ia telah sepenuhnya ditipu oleh Raja Surgawi 9 Pedang. Di dalam formasi, pemuda berjubah putih berdiri di udara dan menatap tajam ke arah pemimpin keluarga Wing. Suaranya yang acuh tak acuh terdengar, serahkan manik kekuatan suci, atau mati. Nada bicaranya jelas terdengar sombong. Pemimpin keluarga Wing tampak sangat buruk rupa. Jika ia tidak menyerahkannya, ia akan mati. Tunggu sebentar, manik sumber kekuatan sihir itu sekarang ada di kediaman Raja Surgawi Jiu Jue kita. Kita tunggu saja setengah hari, jangan sampai kita direbut oleh kediaman Raja Surgawi Jiu Dao saat kita sedang membahas pembagian harta. Pada saat itu, sebuah suara terdengar, tetapi itu adalah suara pemimpin keluarga Wu. Ya, apapun yang terjadi, mutiara kekuatan suci akan jatuh ke tangan Istana Surgawi 9 Jueku. Kemudian Zhao Mo pun angkat bicara. Lumayan. Kemudian, Tianjiao lainnya mulai berbicara. Para tokoh terkemuka dari keluarga bangsawan besar turun dari langit dan perlahan-lahan bergerak menuju pemuda berjubah putih. Meskipun pemuda berjubah putih itu telah bangkit 2 kali dan memiliki kekuatan yang luar biasa, kekuatan suci mereka yang pernah bangkit mampu mengalahkan satu sama lain. Para petinggi keluarga besar di kediaman Jiu Jue Tianwang perlahan memaksa pemuda berjubah putih itu pergi. Petinggi keluarga bangsawan ini adalah raja para dewa. Mereka membangkitkan keberadaan faktor kekuatan ilahi yang asli. Begitu banyak orang bergandengan tangan untuk mengalahkan pemuda berjubah putih itu. Mencari kematian, suara acuh tak acuh pemuda berjubah putih itu terdengar, matanya bagai kilat, dan pedangnya terhunus dari sarungnya. Cahaya pedang yang luas menebas ke arah pemimpin keluarga Wu. Bilahnya kokoh, seperti artefak asli. Pedang itu penuh dengan nuansa kuno masa lalu. Kekuatan kebangkitan kedua sangat mengerikan. Wajah pemimpin keluarga Wu berubah drastis, dan tinjunya terus-menerus dihempaskan. Di kehampaan, terdapat seekor kuda perang yang tak terbatas. Kuda itu melangkah ke udara dan menerjang ke depan. Saudara Wu, aku akan membantumu. Ayo pergi. Di samping para petinggi keluarga Wu, terdapat petinggi Wei Jia dan Zhao Mo. Keduanya menyerang pemuda berjubah putih itu dengan 3 serangan. Boom, boom, cahaya pedang yang terang itu menebas, dan serangan ketiga orang itu berbenturan tanpa henti, menimbulkan suara ledakan yang mengerikan. Namun,
Meskipun ada 3 musuh dan 1 musuh, ketiga orang Zhao Mo masih terdesak. Serangan mereka terus-menerus gagal dan dihancurkan oleh cahaya pedang. Akhirnya, ketiga pria itu mundur dan tampak pucat. Di mata mereka bertiga, mereka sangat terkejut. Kebangkitan kekuatan ilahi yang kedua, kekuatannya sungguh luar biasa. Sentuh, pemuda berjubah putih itu melangkah maju selangkah demi selangkah, dan cahaya pedang muncul di bawah kakinya. Cahaya pedang yang mengerikan meledak, dan momentumnya seperti badai. Wajah Zhao Mo berubah lagi. Ayo kita lakukan bersama. Banyak dari kita yang tidak percaya itu bukan lawannya. Pemimpin keluarga Wu meraung. Oke, ayo kita lakukan bersama. Para pemimpin keluarga bangsawan lainnya membuka mulut mereka dan menghembuskan napas yang kuat. Mereka berada dekat dengan para tokoh terkemuka keluarga Wu dan Zhao Mo, berniat untuk melawan pemuda berjubah putih itu bersama-sama. Apa kau ingin menipu yang lebih sedikit dengan yang lebih banyak, padahal kita ini perhiasan? Pada saat ini, di sisi lain, terdengar suara ejekan, lalu napas yang ganas keluar dan mengunci para tokoh terkemuka keluarga Wu dan yang lainnya. Itu adalah Tian Jiao lain dari kediaman Jiu Dao Tianwang. Mereka pun melangkah keluar dan memaksa mereka untuk memimpin keluarga Wu, Zhao Mo, dan yang lainnya. Ekspresi Zhao Mo dan yang lainnya berubah. Di kediaman Jiu Dao Tianwang, terdapat banyak Tian Jiao dengan pangkat yang sama. Jika orang-orang ini turun tangan dan melibatkan pemuda berjubah putih, mereka pasti akan kalah. Untuk sesaat, Zhao Mo dan yang lainnya berdiri diam dan tak berani bergerak. Manik sumber kekuatan, serahkan. Pemuda Bai Pao tidak lagi memperhatikan Zhao Mo dan yang lainnya, melainkan fokus pada para pemimpin keluarga Wing. Kalian di sini, pemimpin keluarga Wing menggertakkan giginya, tetapi ia tetap melemparkan manik kekuatan suci dan terbang ke arah pemuda berjubah putih. Pemuda berjubah putih itu melambaikan tangannya dan meraih manik kekuatan suci tersebut. Matanya yang panas menatap manik-manik kekuatan sihir di tangan pemuda berjubah putih itu. Meskipun bersemangat, tak seorang pun. Untuk sesaat, suasana hening, tak seorang pun bertindak, dan tak seorang pun berebut. Waktu berlalu begitu lambat. Meskipun Tian Jiao dari istana Jiu Jue Tianwang mendambakan mutiara kekuatan ilahi, mereka tahu bahwa mereka tidak akan mampu bersaing untuk mendapatkannya ketika mutiara itu jatuh ke tangan para ahli seperti pemuda berjubah putih. Dengan begitu, tak lama lagi, hanya tersisa 2 jam sebelum akhir bulan. Semua orang mengira perebutan sumber kekuatan ilahi kali ini akan berakhir seperti ini. Sayang sekali anak yang menggagalkan rencanaku tidak terbunuh. Kalau kau mencari kesempatan nanti, kau harus membunuh anak itu. Di luar barisan besar, Raja Sembilan Pedang mendengus dingin. Kali ini, rencananya berhasil total. Satu-satunya kekurangannya adalah ia tidak membunuh Lu Ming. Benarkah? Saat berikutnya, Raja Sembilan Pedang sedikit tertegun, dan ekspresinya aneh. Karena di gambar ketinggian, ada beberapa sosok lagi. Tak jauh dari sana, beberapa sosok terbang menuju pemuda berjubah putih. Di antara sosok-sosok ini, salah satunya adalah Lu Ming. Haha, waktunya hampir tiba. Anak ini lari untuk mati. Mata Raja Sembilan Pedang berbinar. Tidak bagus. Namun, Raja Surgawi Sembilan Jue merasa berat di dalam hatinya. Terlalu berbahaya bagi Lu Ming untuk berlari saat ini. Tian Jiao dari kediaman Raja Surgawi Jiu Dao ingin membunuhnya. Ia tidak bisa lari sama sekali. Tobi berada di hadapan seorang pemuda berjubah putih. Namun, pemimpin keluarga Jin, kepala keluarga bangsawan sayap kanan, kepala keluarga Qin, dan sebagainya, melihat Lu Ming, dan di matanya, satu demi satu, muncullah niat membunuh. Dalam pertempuran itu, banyak orang juga menemukan Lu Ming. Anak itu, mata banyak Tian Jiao di kediaman Raja Surgawi Jiu Dao berbinar, dan niat membunuh pun muncul. Lu Ming, Jin Xiang, pemimpin keluarga Qin, memiliki ledakan di matanya. Tidak bagus. Para tokoh terkemuka keluarga Wu, serta beberapa Tian Jiao keluarga Wu, mengubah raut wajah mereka dan berteriak diam-diam. Kehadiran Lu Ming sekarang sangat merugikannya. Satu demi satu, tatapan dingin tertuju padanya, tetapi Lu Ming tampaknya tidak melihatnya. Beberapa anak muda yang bersamanya berhenti dan tidak berani maju, tetapi Lu Ming tetap melangkah maju. Sungguh ramai, semua yang seharusnya ada di sana ada di sana. Gumam Lu Ming, lalu tatapannya tertuju pada tangan pemuda berjubah putih itu, tepatnya, pada manik kekuatan suci di tangannya. Manik sumber kekuatan, aku di sini di waktu yang tepat. Mata Lu Ming berbinar, anak ini, kita beruntung, ini hampir berakhir. Anak itu mengirimnya ke pintu. Dia membunuhnya dan memohon pada Raja Surga. Bagus. Haha, beberapa Tian Jiao dari kediaman Jiu Dao Tianwang ingin memulai, tetapi beberapa orang lebih cepat dari mereka. Lu Ming, akhirnya aku bertemu denganmu. Hari ini, kau akan mati. Dengan raungan, gajah emas itu dipenuhi cahaya kemasan, bagaikan matahari kemasan, melesat menuju Lu Ming. Jin Xing dan Jin Yuan, di antara 4 tokoh terkemuka keluarga Jin, semuanya tewas di tangan Lu Ming. Pemimpin keluarga Jin telah memberi perintah untuk membunuh Lu Ming kapanpun ia punya kesempatan. Ketika Jin Xiang melihat Lu Ming, ia tak ragu. Kong, gajah emas itu mengeluarkan pedang penghancur kehampaan. Cahaya pedang emas itu menembus kehampaan dan menebas Lu Ming.
Raungan, sebuah raungan terdengar, dan Luming berubah menjadi dewa kuno berbaju zirah hijau. Tombak itu melesat dan mengenai cahaya pedang emas itu. Cahaya pedang emas itu tiba-tiba bergetar hebat. Tubuh gajah emas itu bergetar hebat, dan tubuhnya tiba-tiba mundur puluhan ribu meter. Kau, gajah emas itu menatap Luming dengan ketakutan. Baru saja, ia merasakan kekuatan Luming, yang luar biasa. Kekuatan alam surgawi begitu dahsyat hingga jauh melampaui dugaannya. Ya, tak jauh dari sana, mata pemuda berjubah putih itu juga berkaca-kaca. Ia selalu sangat bangga dengan bakatnya, tetapi Luming hanyalah seorang dewa surgawi. Ia memiliki kekuatan seperti itu. Bakatnya jelas lebih tinggi darinya. Ia memiliki peluang membunuh yang kuat untuk Luming. Sua. Pada saat ini, dua sosok muncul di samping gajah emas. Satu adalah pemimpin keluarga Qin, yang lainnya adalah pemimpin keluarga Wing. Meskipun pemimpin keluarga Wing pernah terluka oleh pemuda berjubah putih sebelumnya, lukanya tidak fatal dan ia memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Jin Xiang, Luming sangat aneh dan kekuatannya luar biasa. Aku khawatir kita tidak bisa menghadapinya sendirian. Ayo kita bertarung bersama, kata pemimpin keluarga Wing. Ia dan para tokoh penting keluarga Qin pernah bertarung melawan Luming sebelumnya, dan mereka tahu bahwa Luming sangat kuat. Oke, ayo kita singkirkan Luming. Gajah emas menggertakkan giginya, lalu ketiga tetua memaksa Luming pergi bersama. Ada begitu banyak orang yang bertarung melawan satu orang, dan itu masih ranah dewa dan surga. Apa kau masih butuh muka? Ayo, bertarunglah. Kami akan bertarung denganmu. Pemimpin keluarga Wu berteriak dan ingin membantu Luming. Sebaiknya kau tidak bergerak. Cahaya pedang menyala, dan kesombongan istana surgawi 9 dao mengunci pemimpin keluarga Wu. Beberapa orang ingin membunuh Luming. Itu hal yang benar untuk dilakukan. Tetapi orang lain ingin membantu Luming, mereka tidak bisa membiarkannya. Kau, wajah pemimpin keluarga Wu berubah muram. Terima kasih atas kebaikanmu, tapi kucing-kucing dan anjing-anjing ini tidak bisa membantuku. Luming menatap pemimpin keluarga Wu dan tersenyum. Hal ini membuat Jin Xiang dan yang lainnya tampak buruk rupa. Luming menganggap mereka seperti kucing dan anjing. Pemilik keluarga Jin dan yang lainnya di luar Dazen juga tampak buruk rupa. Gajah emas dan yang lainnya seperti kucing dan anjing. Siapa mereka? Anak ini, kau harus mati. Bunuh. Jin Xiang, pemimpin keluarga Qin dan pemimpin keluarga Wing, bergerak bersama. 3 serangan mengerikan, menuju Luming. Fase Dharma Naga, Luming meraung dan menginjaknya. 9 naga bercakar meraung di udara. 29 naga bercakar dengan panjang 10.000 meter. Pada awalnya, Luming jatuh ke dalam kekosongan hidup dan mati. Dia tidak hanya memahami teknik rahasia asli, gerbang dominasi, tetapi juga membuat kemajuan besar dalam keterampilan sihir dan seni rahasia lainnya. Sama seperti Jue fase Dharma Naga, ia telah sedikit meningkat, dan dapat memadatkan 29 naga cakar dalam satu tarikan napas. 29 naga bercakar melesat bersamaan, bagaikan pasukan naga. Naga itu begitu besar dan kuat sehingga ia menerjang 3 gajah emas. Kemudian, pikir Luming, 9 rantai es juga melesat, menuju ke 3 gajah emas yang berliku menjauh. Di sisi lain, Luming menggunakan teknik Kunpeng 9 hari dan membunuh Jin Xiang dalam sekejap. Potong bulan, Luming memegang senjatanya dan menebasnya. Sebuah tombak berbentuk bulan sabit ditebaskan ke arah gajah emas. Kini, pemahaman Luming tentang 3 serangan pemusnahan telah mencapai batas ke-8. Jarak antara serangan ke-9 dan serangan ke-3 hanya sebatas garis. Kekuatannya juga lebih kuat dari sebelumnya. Dalam sekejap, Luming menampilkan 2 jenis seni rahasia, 2 jenis keterampilan sihir. Bagaimana dia bisa menggunakan begitu banyak cara sekaligus, bisakah kekuatan sucinya mendukungnya? Yang lain ternganga, serangan dahsyat semacam ini sangat melelahkan. Orang lain, bahkan jika mereka menguasai berbagai seni rahasia dan keterampilan, tidak berani menyerang seperti Luming. Kekuatan sucinya tidak dapat bertahan. Namun Luming memiliki formula untuk mengukur kata-kata. Dia sama sekali tidak mengkhawatirkannya. Pemimpin keluarga bangsawan Yiren dan pemimpin keluarga Qin terhalang oleh rantai es dan metode naga, sehingga sulit untuk dipisahkan untuk sementara waktu. Di sisi lain, Luming memusatkan perhatian pada gajah emas. Tombaknya terpotong dan bertabrakan dengan pedang gajah emas penghancur kehampaan. Seperti terakhir kali, gajah emas terkejut dan mundur. Bunuh! Luming berteriak dan menggunakan jurus terkuatnya untuk meledakkan bintang. Sebuah serangan besar ke arah gajah emas. Pupil gajah emas mengerut dan merasakan ancaman yang mematikan. Jurus Luming bisa menjadi ancaman baginya. Boom! Gajah emas meraung dan melesat dengan seluruh kekuatannya. Tubuhnya tampak sepenuhnya berwarna emas, seperti patung emas. Fiuh! Ia memegang pedang emas. Dalam sekejap, ia menebas ratusan pedang. Ia memasang jaring pedang yang berat di sekujur tubuhnya, mencoba menghalangi jurus Luming. Namun, kartu pamungkas Luming, lebih dari ini. Pupil katoda, gumam Luming. Pada saat ini, mata Luming memutih. Luming akhirnya menggunakan jurus rahasia, Yin Yang Sentong. Namun,
Luming tidak menggunakan Yin Yang Sentong secara utuh, melainkan hanya menggunakan pupil katoda. Yin Yang Sentong yang utuh terlalu menguras tenaganya. Namun, bahkan pupil katoda pun sangat kuat. Pusaran air tiba-tiba muncul di atas gajah emas, dan kekuatan dingin yang mengerikan menyelimuti gajah emas itu. Wajah Jin Xiang berubah drastis. Dalam sekejap, ia merasa seluruh tubuhnya membeku. Otot, tulang, darah, bahkan jiwanya membeku, dan kekuatan dingin yang mengerikan itu akan membekukannya sampai mati. Ia berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tetapi tidak berhasil. Kekuatan dingin itu terlalu mengerikan, tidak hanya untuk dingin, tetapi juga korosif. Boom! Bintang meledak, Luming melesatkan kekuatan dahsyat dan mengalahkan cahaya pedang gajah emas dalam satu serangan. Fiuh! Luming memegang pistol dan menusuk alis gajah emas. Tidak, tidak, salah satunya adalah gajah emas yang berteriak pada dirinya sendiri, ketakutan. Salah satunya adalah raungan pemilik keluarga emas di luar barisan besar. Namun, sekeras apapun mereka berteriak, mereka tidak dapat mengubah kenyataan. Puff! Tombak Luming menembus alis gajah emas. Kekuatan penghancur menghancurkan jiwa gajah emas. Gajah emas, mati. Sejauh ini, 3 dari 4 pahlawan keluarga Jin tewas di tangan Luming. Tidak, tidak. Di luar garis pertempuran, pemilik keluarga Jin meraung marah, matanya merah, dan kesempatan untuk membunuh sedingin pisau. Para penguasa keluarga Jin lainnya pun tak kalah. Mereka menatap Luming dengan tatapan tajam, berharap bisa menggagalkan rencana Luming. 4 pahlawan keluarga Jin adalah 4 Tianjiao paling menonjol di generasi muda keluarga Jin. Keluarga Jin memang brilian, mereka memiliki 4 talenta yang luar biasa. Mereka mengira keluarga Jin akan lebih kuat di masa depan. Namun kini, 3 dari 4 pahlawan itu telah gugur, dan 1 lagi masih terbunuh. Kita bisa membayangkan suasana hati mereka. Orang-orang dari keluarga bangsawan lain menunjukkan ekspresi Schadenfreude. Semakin lemah keluarga Jin, semakin bahagia mereka. Tidak, mundur. Melihat gajah emas itu terbunuh, pemimpin keluarga Yiren dan keluarga Qin sangat terkejut. Ia mundur dengan liar, ia berada jauh dari Luming, dan matanya menunjukkan ketakutan. Mereka bertiga bergandengan tangan untuk melawan Luming, dan salah satu dari mereka terbunuh dalam sekejap, yang hampir membuatnya ketakutan. Mereka, kekuatan Luming lebih kuat daripada terakhir kali aku melawan mereka. Sekuat itu, di tempat kejadian, semua Tianjiao menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Luming hanyalah seorang dewa. Kekuatan seperti itu terlalu jahat. Khususnya, beberapa Tianjiao di kediaman Jiudao Tianwang memiliki tatapan dingin di mata mereka, terutama mereka yang berpartisipasi dalam pengepungan terakhir Luming, dan wajah mereka lebih bermartabat. Jika mereka maju sekarang, salah satu dari mereka mungkin telah jatuh. Jika kau ingin melakukannya, kau bisa melakukannya. Jika kau ingin mundur, itu tidak mudah. Luming minum dengan dingin dan menunjukkan keahlian Kunpeng selama 9 hari. Sayap Kunpeng berkibar, dia bergegas menuju pemimpin keluarga Qin. Keluarga bangsawan Yiren, pemimpin keluarga Qin, bergandengan tangan dengan Tianjiao dari istana Jiudao Tianwang untuk membunuhnya terakhir kali. Jika Luming tidak memasuki dunia hidup dan mati di saat kritis dan memahami pintu dominasi, konsekuensinya pasti tak terduga. Baru saja, pihak lain bergandengan tangan dengan gajah emas untuk membunuhnya. Bagaimana mungkin Luming melepaskannya? Pemimpin keluarga bangsawan Yiren terlalu cepat. Ia pertama kali menyerbu pemimpin keluarga Qin. Kecepatan Luming lebih cepat daripada para tokoh penting keluarga Qin. Jarak antara kedua belah pihak semakin menyempit. Tidak, saudara Yi, kemari dan bantu aku. Para tokoh penting keluarga Qin minum banyak dan meminta bantuan dari para pemimpin keluarga sayap. Namun, pemimpin keluarga sayap, yang berani bertarung dengan Luming dan melarikan diri sendirian, menghilang dalam sekejap. Kebanggaan para sayap lainnya juga melarikan diri. Sialan, pemimpin keluarga Qin meraung, lalu bergegas ke Tianjiao lain dari keluarga Qin dan meraung, cepat, kau dan aku akan bertarung bersama untuk menghalangi orang ini. Waktunya akan tiba, ketika saatnya tiba, dia akan mati. Ada cukup banyak dari mereka di rumah Tianjiao. Namun, Tianjiao Qin ini saling memandang dan semua mundur dengan kecepatan penuh. Luming dapat dengan mudah membunuh Jin Xiang. Lebih mudah membunuh mereka, beraninya mereka membantu para pemimpin keluarga Qin. Saat ini, terlepas dari apakah kau pemimpinnya atau bukan, yang penting adalah melindungi nyawamu terlebih dahulu. Kau, pemimpin keluarga Qin berteriak ngeri, tetapi saat ini, Luming sudah mengejarnya. Meraung, sekelompok naga bercakar 9 bergegas ke pemimpin keluarga Qin. Prestasi Luming masih rendah. Mungkin satu naga bercakar 9 memiliki kekuatan terbatas. Tetapi 20 naga bercakar 9 menyerang bersama, dan itu adalah serangan yang mematikan. Sungguh menakjubkan. Selain itu, serangan 9 rantai es, pemimpin keluarga Qin, sempat tergesa-gesa. Pupil katode, bisik Luming, pusaran air muncul di kepala para pemimpin keluarga Qin. Pusaran air itu berputar liar, lalu kekuatan dingin menyerbu ke arah pemimpin keluarga Qin. Tidak, tinju 7 luka, halangi aku. Para pemimpin keluarga Qin meraung dan melukai diri mereka sendiri dengan kekuatan sihir mereka. Mereka memperkuat kekuatan tinju 7 luka.
Mereka terus mengayunkan tinju mereka. Mereka mencoba memblokir kekuatan dingin, pupil katode. Benar saja, kekuatan tinju yang mengerikan itu meletus, dan kekuatan dingin, pupil katode, itu pun terblokir sementara. Namun, serangan lanjutan Luming telah tiba. Bintang meledak, sebuah suara acuh tak acuh terdengar seperti jimat. Boom, sebuah tombak mengerikan melesat dan menghujani tubuh pemimpin keluarga Qin. Tubuh pemimpin keluarga Qin bergetar hebat dan terlempar keluar, menyemburkan darah. Ia sudah siap kali ini. Ia tidak terbunuh hanya dengan satu gerakan seperti Jin Xiang, tetapi ia dikalahkan oleh Luming dan terluka parah. Pemuda keluarga Qin bergegas ke Istana Sembilan Pedang dengan ketakutan dan berteriak, apakah kau akan membunuh anak ini? Ayo pergi, ayo pergi. Orang ini terlalu jahat. Jika dia membunuh kita, dia juga akan membunuhmu. Saat ini, Tian Jiao dari keluarga Qin hanya bisa menaruh harapannya pada Istana Jiu Dao Tianwang. Memang, anak ini terlalu jahat. Ayo kita bertarung bersama dan bunuh dia. Sebuah suara dingin terdengar, tetapi Duan Jiang tidak membunuh Luming terakhir kali. Sekarang dia menyadari bahwa kekuatan Luming lebih kuat. Dia juga sedikit ketakutan. Dia ingin segera membunuh Luming. Baiklah, mari kita lakukan bersama. Tian Jiao lain dari Istana Jiu Dao Tianwang juga ikut angkat bicara. Tiba-tiba, 7 atau 8 semburan napas mengerikan melesat ke arah Luming. Luming melesat dengan senjatanya, menangkis semburan napas itu, tetapi sosoknya juga terhalang. Pemimpin keluarga Qin memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerbu ke belakang banyak Tian Jiao di Istana Jiu Dao Tianwang. Ia menarik napas panjang dan mengendur. Akhirnya, ia kembali ke kehidupannya. Luming, setelah kau mati, aku akan mengambil tubuhmu untuk dimakan anjing liar. Pemimpin keluarga Qin menatap Luming dengan kebencian yang mendalam. Foto-foto di sini bisa dilihat di luar. Ia benar-benar kacau barusan. Kalau kau punya kemampuan, lawan saja 1 lawan 1. Apa kau sudah bertanya pada kami, apa kau ingin menipu yang lebih sedikit dengan yang lebih banyak? Pemimpin keluarga Wu meraung, dan bersama Zhao Mo, pemimpin keluarga, datang ke sisi Luming. Dengan napas yang kuat, mereka menyerbu orang-orang Istana Jiu Dao Tian. Dengan kalian bertiga, bisakah kalian melawan kami? Itu di luar kemampuan kami. Duan Jiang mencibir. Kalian, lihat saja, kan? Kalau kita bergandengan tangan, kita mungkin tidak takut pada mereka. Pemimpin keluarga Wu memandang Tian Jiao dari keluarga bangsawan lainnya. Selain keluarga Jin, keluarga Qin, keluarga bersayap, dan beberapa keluarga bangsawan lainnya, mereka semua memiliki Tian Jiao, pemimpin keluarga Wu, yang ingin mengajak mereka bertarung bersama. Namun, tatapan mata Tian Jiao itu menyapu pemuda berjubah putih dari kediaman Jiu Dao Tianwang, menunjukkan ketakutan. Yang mereka takuti adalah pemuda berbaju putih. Pemandangan ini tentu saja terlihat oleh Luming. Tuan-tuan, jika dia melakukannya, bagaimana dengan saya? Luming menunjuk pemuda berjubah putih itu. Memberikannya padamu. Kerumunan itu tercengang. Meskipun Luming kuat, ia adalah seorang pemuda berjubah putih, tetapi kengerian kebangkitan kekuatan ilahi yang kedua tetap ada. Kurasa membunuh gajah emas itu sangat mudah. Namun, meskipun Luming membunuh gajah emas itu tidak semudah itu. Luming, bisakah kita melawan pemuda berjubah putih itu? Luming, orang ini telah membangkitkan faktor kekuatan kedua. Sebuah kata dari Tian Jiao mengingatkanku. Tidak heran kita telah membangkitkan faktor kekuatan untuk kedua kalinya. Hati Luming tergerak. Tidak heran ketika dia datang tadi, dia melihat pria ini memegang manik kekuatan ilahi di tangannya, tetapi tidak ada yang mengambilnya. Ternyata dia telah membangkitkan faktor kekuatan ilahi yang asli untuk kedua kalinya, yang mengejutkan semua orang. Menarik, dia, berikan padaku. Tambah Luming. Hal ini tak hanya menggetarkan hati orang lain, membuat mata pemuda berjubah putih itu berbinar-binar, tetapi juga memancarkan cahaya terang. Hadirin sekalian, tujuan kali ini sangat sederhana. Biarkan Tian Jiao dari kediaman Jiu Jue Tianwang saling bertarung, memicu konflik antar keluarga, dan melemahkan kekuatan kita. Mereka bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk masuk. Luming melanjutkan, ia tahu bahwa Raja Surgawi 9 Dao telah membeli kepala keluarga Sikong, jadi mudah untuk menebak tujuan Raja Surgawi 9 Dao kali ini. Banyak orang berkilat, dan mereka tahu bahwa Luming benar. Memang benar, di luar formasi, Raja Surgawi 9 Pedang menyeringai di sudut mulutnya. Ini adalah konspirasi, dan tidak sulit bagi orang lain untuk menebak tujuannya. Namun, keluarga-keluarga besar saling bertarung, dan Tian Jiao banyak yang gugur, dan kontradiksinya sangat dalam. Sekalipun ia mengerti bahwa itu adalah rencananya, kontradiksi itu tak dapat dihilangkan. Inilah kekuatan rencananya, yang dapat diwujudkan bahkan jika orang lain mengetahuinya. Selain itu, ada faktor kekuatan ilahi asli di kediaman Jiu Dao Tianwang. Jelas, pihak lain tahu bahwa manik sumber kekuatan ilahi akan diambil olehnya. Raja Surgawi 9 Dao tidak ingin kita mendapatkan manik sumber kekuatan ilahi. Dari awal hingga akhir, mereka semua membuang kita untuk bermain-main. Petik 2. Tapi aku tidak akan jatuh ke tangan satu sama lain sesuka hatinya. Mari kita bergandengan tangan. Kalian bisa membantuku menghalangi orang-orang ini, dan aku akan merebut manik-manik kekuatan ilahi.
Suara Luming bergema di seluruh hadirin.